semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. 3 mega proyek ini bisa ubah nasib Indonesia selamanya. Mega proyek, tapi ya Indonesia itu memang berpotensi gitu ya untuk menjadi sebuah negara yang lebih maju dengan mega proyeknya ataupun pembangunan yang lebih besar lagi gitu kan. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Halo gengs, menurut lo infrastruktur Indonesia itu lagi stuck di situ-situ aja? Atau emang lagi ngegas parah sih? Karena kalau kita perhatiin, beberapa tahun terakhir Indonesia lagi bangun proyek gede-gedean. Levelnya triliunan rupiah. Dan mungkin tanpa kita sadar, dampaknya pelan-pelan bakal kerasa ke hidup kita. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, gue mau tanya dulu sama lo. Kalau sebuah negara tiba-tiba bilang, kayaknya ibu kota kita pindah aja deh. Reaksi lo apa? Kaget? Bingung? Atau mikir, ngapain sih? Nah, itu yang lagi dilakukan Indonesia lewat Ibu Kota Nusantara, alias IKN. Dan ini bukan proyek kecil-kecilan. Ini literally pindahin pusat pemerintahan satu negara. Kita jujur aja ya, Jakarta itu udah capek. Macet parah, polusi tinggi, langganan banjir, tanahnya juga turun tiap tahun. Belum lagi, hampir semua pusat ekonomi, bisnis, politik, numpuk di Jakarta. Padahal Indonesia itu luas banget. Jadi, lewat IKN, pemerintah pengen bikin pusat baru di Kalimantan Timur. Tujuannya jelas pemerataan. IKN ini dibangun dengan konsep Smart Forest City. Artinya apa? Kota modern, tapi tetap hijau. Katanya 70% wilayahnya bakal ruang terbuka hijau, transportasi umum merata, lebih ramah lingkungan, serba digital. Intinya mau bikin kota yang dari awal udah dirancang rapi. Gak kayak Jakarta yang keburu padat dulu baru dibenerin belakangan. Kedengerannya keren banget, tapi realitanya bangun kota dari nol itu nggak gampang. Kalau pusat pemerintahan pindah, efek dominonya bisa detik banget. Kalimantan bisa naik level, investasi bisa bergeser, distribusi ekonomi bisa lebih merata. Akhir kata, IKN ini bisa jadi simbol Indonesia naik kelas, bisa jadi langkah visioner. Tapi kalau gagal, ya pasti bakal jadi bahan kritik panjang. Dan menurut lo, 15 tahun lagi IKN bakal jadi kota keren? Atau masih jadi proyek yang terus dibangun? Oke, sekarang gue mau bahas satu proyek yang paling sering jadi bahan debat. Wush, kereta cepat Jakarta sampai Bandung. Pertama kali dengar, reaksi orang biasanya cuma 2. Wah, keren banget. Atau, emang perlu ya? Sekarang coba bayangin, dari Jakarta ke Bandung cuma sekitar 45 menit. Itu bahkan lebih cepat dari sebagian orang yang naik motor ke kantor tiap pagi. Kecepatannya bisa sampai 350 km per jam. Dan ini bukan cuma cepat, tapi juga simbol. Karena ini kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Proyek ini sempat jadi kontroversi. Biayanya membengkak, angkanya triliunan rupiah. Infrastruktur gede itu biasanya nggak langsung kelihatan hasilnya di tahun pertama. Efeknya jangka panjang. Setiap negara berkembang biasanya punya fase di mana mereka bangun infrastruktur besar-besaran. Dan saat itu selalu ada yang pro dan kontra. Yang bikin beda adalah, apakah 10-20 tahun lagi proyek ini benar-benar kepakai maksimal atau enggak? Dan satu hal lagi yang jarang dibahas. Kereta cepat ini juga soal transfer teknologi. Soal SDM Indonesia belajar sistem rel cepat, operasional, maintenance, dan manajemen skala besar. Itu aset jangka panjang yang nggak kelihatan secara kasat mata. Jadi menurut lo gimana? Kereta cepat ini investasi masa depan atau terlalu dipaksakan? Coba bayangin, lo lagi nyetir dari Lampung ke Aceh. Dulu, perjalanan bisa makan waktu berhari-hari. Macet, truk numpuk, distribusi barang lambat. Sekarang,
Pelan-pelan semuanya berubah lewat jalan tol Trans Sumatera. Proyek ini panjangnya dirancang sekitar 2.800 km, ngebentang dari ujung selatan sampai ujung utara Sumatera. Kenapa tol ini penting banget? Sekarang gini, Sumatera itu kaya akan sumber daya. Ada sawit, batu bara, karet, kopi, sampai hasil laut. Tapi masalah klasiknya satu, logistik. Kalau biaya kirim mahal dan lama, harga barang ikut mahal. Investor juga mikir 2 kali buat masuk. Nah, dengan tol ini, waktu tempuh bisa kepotong drastis. Artinya, barang lebih cepat sampai, biaya operasional truk turun, pergerakan orang dan bisnis jadi lebih lancar. Dan dalam ekonomi, waktu itu sama dengan uang. Kalau akses makin gampang, daerah yang tadinya jauh jadi terasa lebih dekat. Kawasan industri bisa tumbuh, rest area bisa jadi pusat UMKM. Kota-kota kecil bisa ikut kecipratan pertumbuhan. Tapi, ada juga tantangannya. Beberapa ruas masih sepi, belum semua tersambung penuh, dan butuh waktu sampai aktivitas ekonominya benar-benar ramai. Karena infrastruktur itu kayak fondasi rumah. Dia nggak langsung kelihatan hasilnya hari ini. Tapi 10-20 tahun lagi, efeknya bisa besar banget. Kalau lo suka bahasan kayak gini, jangan lupa subscribe. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi ya memang sepenting itu gitu ya, pembangunan bagi sebuah negara gitu kan, pembangunan infrastruktur, pengangkutan gitu dan yang lain-lain gitu ya, penting untuk mengubah gitu kan masa depan negara sebuah negara gitu, untuk lebih maju, untuk lebih banyaknya perubahan yang lebih besar gitu ya. Dan Indonesia pun ya kalau kita lihat pun sekarang semakin banyak gitu kan pembangunannya, dan ya Indonesia memang sangat berpotensi besar untuk menjadi sebuah negara yang akan melompat dengan sangat tinggi gitu ya, itu perubahan besarnya menjadi negara yang lebih maju lagi. Indonesia memang sangat mampu gitu kan untuk mencapai negara maju itu gitu dengan segala potensinya ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.